agung-agungnya ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Teragung, ibadah teragung untuk mendekatkan diri, takarrub ilallah. Di situ disebutkan 2 kali maulidi, hari lahirku, Mengapa dikatakan a'zamul qurbat? Ibadah paling besar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita betul-betul niat ikhlas mengagungkan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kembali dan bertemu lagi dengan channel Tasawuf Nusantara, channel kebanggaan orang-orang tasawuf, channel yang bersumber dari kajian-kajian Guru Besar Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mutarullah Al-Mujtaba. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan bersama kajian Mursyid Thariqah Siddiqiyah akan membahas tentang agungnya ibadah teragung. Kali ini semoga apa yang disampaikan beliau Mursyid Thariqah Siddiqiyah menambah wawasan keilmuan kita serta menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Simak selengkapnya tetap di channel Tasawuf Nusantara. Stay tune. Man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'an nama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Al-hadis. Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengagungkan hari lahirku adalah aku kepadanya memberikan syafaat pada hari kiamat. Dan barang siapa menginfakkan 1 dirham
untuk mengagungkan lahirku seakan-akan mengibatkan emas satu gunung untuk perang sabilillah. Hadis tersebut oleh ulama tasawuf Imam Nawawi Banten dikomentari hadis A'dzamul Qurban. Namanya hadis A'dzamul Qurban. Komentari Syekh Imam Nawawi. Agung-agungnya ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Teragung, ibadah teragung untuk mendekatkan diri, takarrub ilallah. Di situ disebutkan 2 kali maulidi, hari lahirku, Mengapa dikatakan a'dzamul qurbat? Ibadah paling besar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita betul-betul niat ikhlas mengagungkan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan pelantikannya Muhammad menjadi Rasul rahmatan lil alamin. Pertama. Yang kedua, berarti mengagungkan Muhammad menerima wahyu langsung waktu Isra Mi'raj di Sidratil Muntaha. Kalau mengagungkan kelahiran Kanjeng Nabi berarti mengagungkan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Berarti pula ikut bela sungkawa terhadap wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kenapa kok begitu besarnya? Pertama, Nabi Muhammad dilahirkan di hari Isnin. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul rahmatan lil alamin hari Isnin. Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan ke Sidratil Muntaha, puncak ketinggian hari Isnin. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah hari Isnin. Nabi Muhammad masuk ke Madinah hari Isnin. Nabi Muhammad wafat hari Isnin. Selesainya kitab Al-Quran turun dari ayat pertama Iqra sampai ayat terakhir Al-Yauma nakhtimu ala afwahihim, makan waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi 2 itu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab Isnin. Kemudian wafat setelah selesainya turun wahyu. Rasulullah wafat di hari Isnin. Itu semuanya Isnin, semuanya diawali lahirnya Nabi Muhammad di hari Isnin, malam Isnin, mendekati fajar shadiq. Waktu lahirnya cahaya keluar dari perutnya ibunya Siti Aminah. Cahaya itu sampai Mekah Madinah terang benderang. Terangnya itu cahaya itu sampai negara Syria tampak. Kemudian cahaya berputar ke negara Irak. Cahaya itu menghancurkan keajaiban dunia.
yang dibangun Bukhtanasor, namanya Taman Gantung Keajaiban Dunia, hancur. Kemudian cahaya itu langsung berputar ke negeri Iran, Parsi, memadamkan api yang 2000 tahun dipuja-puja tidak pernah padam. Waktu itu padam, sudah tidak bisa dihidupkan lagi. Banyak keajaiban di dunia timbul waktu lahirnya Nabi Muhammad. Waktu lahir sujud, dua tangan sujud, kepala melihat langit. Itu lahirnya Nabi Muhammad. Ya, diawali dari lahirnya Nabi Muhammad itu, maka rentetan Senin diangkat jadi Nabi Senin, Isra Mi'raj Senin, hijrah Senin, masuk Madinah hari Senin, wafatnya hari Isnin. Begitu secara ringkes, Kalau diperinci tiap-tiap Senin, Senin, ada 6 Senin. 2, jumlahnya 12. Dan 12 itu tugas kenabian Rasulullah. Secara garis besarnya, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, rukun ihsan ada 1. Jadi 12. Tugas pokok 12. 12 itu 1 dan 2 adalah 3. 3 yang sejati, trijati, 3 yang sejati, ajaran Islam semuanya itu dipuntal, diringkes, dirumuskan cuma ada 3. Islam, rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Dan manusia itu bahasa Arab insan diambil san. Jika ada insan mengamalkan 3 itu, rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, namanya santri. Demikian tadi sudah kita saksikan bersama kajian Mursyid Thariqah Siddiqiyah tentang agung-agungnya ibadah. Untuk itu, sampai jumpa kembali di video lanjutannya. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.